Pesan penting Nova Arianto untuk Timnas U16 Indonesia, jangan cepat puas. Terima kasih besar untuk Sintayong. VAR menggemparkan Piala ASEAN U16 2024. Pujian mengalir untuk Erick Thohir, simak kejutan yang terjadi. Australia siapkan strategi rahasia untuk hancurkan Timnas U16 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Marcelino Ferdinand ungkap masa depan karirnya, klub rahasia di Eropa atau gabung Oxford United FC. Sintayong PSSI buka suara dan beri bocoran rencana strategis Timnas Indonesia. Rahasia nasib Elkan Bagot di Premier League 2024 hingga 2025. Pelatih Ipswich Town ungkap rencana tersembunyi. Siap-siap terkejut. Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pesan penting Nova Arianto untuk Timnas U16 Indonesia, jangan cepat puas. Terima kasih besar untuk Sintayong. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, memberikan pesan berharga kepada skuad Garuda Asia serta menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sintayong. Meski hanya berhasil finish di posisi ketiga dalam Piala ASEAN U16 2024 yang berlangsung di Solo, Nova tetap memuji penampilan luar biasa anak asuhnya. Tim Merah Putih mengakhiri turnamen dengan kemenangan telak 5-0 melawan Vietnam di Stadion Manahan, Solo pada Rabu. Nova menyatakan kebahagiaannya atas hasil ini meski turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U16 tersebut hanya membawa mereka ke posisi ketiga. Menurutnya, pengalaman ini sangat berharga bagi para pemain muda. Dia menekankan pentingnya belajar dari setiap pertandingan yang dilalui. Setelah turnamen ini, Nova memberikan pesan penting kepada para pemain agar tidak cepat merasa puas. Tantangan lebih berat sudah menunggu, yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Pengalaman dari Piala ASEAN U16 ini diharapkan menjadi modal penting untuk menghadapi kualifikasi tersebut. Nova berpesan agar para pemain tetap bekerja keras dan fokus dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17. Pengalaman ini sangat baik bagi semua pemain muda dan pastinya mereka tidak boleh sombong. Pemain harus mau bekerja lebih keras dan fokus untuk persiapan kami menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025, ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, Kamis. Nova juga menyoroti masa depan para pemain muda yang masih panjang. Dia menekankan pentingnya sikap disiplin, kerja keras, dan menjaga attitude jika ingin sukses hingga ke level senior. Mental yang kuat dan daya juang yang pantang menyerah disebutnya sebagai modal bagus yang sudah dimiliki oleh para pemain. Tak hanya menyampaikan pesan kepada para pemain, Nova juga berterima kasih kepada semua pelatih yang turut membantu Timnas U16 Indonesia melangkah sejauh ini. Ia secara khusus berterima kasih kepada pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, yang telah memberikan banyak pemahaman tentang sepak bola modern. Sebagai asisten Sintayong di Timnas Senior, Nova mengaku banyak belajar dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terima kasih kepada pemain, staf pelatih yang telah bekerja sangat keras untuk mencapai ini. Tak lupa terima kasih juga kepada Coach Sintayong dan semua pelatih yang selalu mendukung kami dalam memberikan pemahaman tentang tren sepak bola saat ini, jelas Nova. Di akhir pesannya, Nova juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan dukungan kepada tim Merah Putih. Tak lupa terima kasih atas doa dan dukungan dari semua supporter dan pecinta sepak bola. Semoga para pemain muda ini bisa terus berkembang dan mengikuti prosesnya dengan baik, tuturnya. Dengan pesan-pesan tersebut, Nova Arianto berharap Timnas U16 Indonesia terus berkembang dan siap menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa mendatang.
VAR menggemparkan Piala ASEAN U16 2024. Pujian mengalir untuk Erick Thohir, simak kejutan yang terjadi. Presiden AFF Kiev Samet memberikan pujian tinggi atas suksesnya penerapan teknologi VAR di Piala ASEAN U16 2024 yang berlangsung di Surakarta, Indonesia. Turnamen ini resmi berakhir dengan Australia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand dalam adu penalti di final. Tim nasional U16 Indonesia menempati peringkat ketiga setelah dikalahkan oleh Australia di semifinal dengan skor 3-5. Keberhasilan pelaksanaan Piala ASEAN U16 2024 sangat dipengaruhi oleh penggunaan VAR. Kiev Samet mengakui bahwa teknologi ini membantu wasit dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Menurutnya, VAR telah mengubah wajah sepak bola dan merupakan salah satu elemen kunci yang akan meningkatkan kualitas kompetisi. Penggunaan VAR di kejuaraan Piala ASEAN U16 2024 di Indonesia sesuai dengan upaya AFF yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetisi, termasuk memberikan dukungan terbaik bagi wasit agar dapat membuat keputusan yang akurat, konsisten, dan terinformasi, kata Samet dalam rilis resmi AFF. Kiev Samet juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung penerapan VAR, termasuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya mewakili Dewan AFF untuk mengucapkan terima kasih kepada FIFA, AFC, Bapak Erick Thohir, dan rekan-rekan di PSSI atas dukungan besar mereka dalam penerapan VAR di Piala ASEAN U16 2024. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim proyek VAR yang dipimpin oleh Bapak Fibhat Sihachke, Sekretaris Jenderal AFF, Bapak Winston Lee, serta Bapak Rozali Yakob dan tim wasit atas upaya tanpa henti mereka selama proses penerapan. Tambahnya, rencananya penggunaan VAR akan diterapkan juga pada ajang-ajang berikutnya seperti Piala ASEAN U19 2024 di Indonesia dan ASEAN Club 2024 hingga 2025. Australia siapkan strategi rahasia untuk hancurkan timnas U16 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih tim nasional U16 Australia, Brad Maloney, mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi timnas U16 Indonesia lagi dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, kedua tim bertemu di semifinal Piala ASEAN U16 2024. Di mana Indonesia menampilkan permainan Spartan meski akhirnya kalah dengan skor 3-5 di depan puluhan ribu supporter di Stadion Manahan, Surakarta. Australia pun berhasil menjuarai turnamen tersebut setelah mengalahkan Thailand di final, sementara Indonesia menduduki peringkat ketiga. Pertemuan ini bukanlah yang terakhir karena kedua tim akan kembali bersua dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Selain Indonesia dan Australia, grup tersebut juga diisi oleh Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Tim asuhan Nova Arianto bertekad untuk membalas kekalahan mereka dari Australia. Brad Maloney menyatakan tidak sabar untuk kembali bertemu dengan timnas U16 Indonesia. Dia mengakui bahwa pertandingan semifinal sebelumnya sangat sulit dan memuji perlawanan yang ditunjukkan oleh tim Indonesia. Maloney bertekad untuk menggagalkan misi balas dendam Indonesia dengan memanggil banyak pemain baru, termasuk dari Eropa, guna memperkuat tim berjuluk Joyce tersebut. Kami menantikan pertemuan dengan Indonesia lagi, ujar Maloney dalam wawancara di Mixed Zone Stadion Manahan, Surakarta, Rabu malam. Di semifinal, kami menghadapi laga yang sulit, lanjutnya. Maloney menyatakan bahwa timnya akan melakukan eksperimen dengan susunan pemain, termasuk mempertimbangkan pemain dari Eropa dan Liga Lokal Australia. Tentunya ada perubahan. Kami akan mengumpulkan mereka bersama, tetapi saya bisa katakan akan ada wajah baru untuk kualifikasi Piala Asia U17, katanya. Sangat dini untuk saya mengatakan pemain baru dari Eropa atau Liga Australia. Kami harus mengecek kalender, komitmen klub, dan juga pemain di Australia yang masih kami pantau, tambahnya.
Marcelino Ferdinand ungkap masa depan karirnya, klub rahasia di Eropa atau gabung Oxford United FC. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya buka suara mengenai rumor kepindahannya ke Oxford United FC, klub yang dimiliki oleh Erick Thohir. Saat ditemui oleh media termasuk Bola Sport, Marcelino mengakui bahwa ia belum mengetahui apakah akan bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Kabar mengenai kepindahan Marcelino ke Oxford United FC pertama kali diungkapkan oleh kakaknya, Octavianus Fernando. Octavianus memberi petunjuk bahwa Marcelino akan tetap berkarir di Eropa dan pindah ke klub yang berwarna kuning. Sebelumnya, Marcelino bermain untuk klub Belgia, KMS Kade Inze, dan kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024. Gosip menyebutkan bahwa Marcelino akan bergabung dengan Oxford United FC, mengingat klub ini berasal dari Inggris dan menggunakan jersey kuning serta posisinya berbeda pulau dengan Belgia. Namun, pemain berusia 19 tahun ini belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut. Belum tahu. Kami lagi proses saja, kata Marcelino Ferdinand saat ditemui di Jakarta Fair, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis. Marcelino juga mengungkapkan bahwa ada beberapa klub lain yang sedang ia pertimbangkan meskipun ia belum bisa menyebutkan nama klub-klub tersebut. Ada beberapa opsi juga. Ya, nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh itu benar, ujarnya. Marcelino memastikan bahwa dirinya akan tetap berkarir di Eropa dan belum berencana untuk pulang ke Indonesia. Ia berencana untuk segera mengumumkan klub barunya, terutama karena jendela transfer pemain di Eropa masih terbuka hingga akhir Agustus 2024. Saya tegaskan masih tetap di Eropa, tapi klubnya masih rahasia, kata Marcelino. Kita lihat saja nanti. Shin Tae-yong PSSI buka suara dan beri bocoran rencana strategis timnas Indonesia. Jawaban PSSI mengenai kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia menjelang persiapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah masa jeda sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI sempat mengabarkan bahwa Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan untuk keperluan pemulihan kesehatan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Dia menyebutkan bahwa Shin Tae-yong pernah mengalami sakit dan saat ini sedang memulihkan kondisinya. Ada sakitnya. Saya tidak bisa sebutkan, kata Sumarji kepada Bola Sport pada 28 Juni 2024. Ya, dia masih di Korea Selatan, tambahnya. Kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia sangat dinantikan oleh para pendukung Timnas Indonesia, terutama karena Timnas akan menghadapi jadwal penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C, yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Babak ketiga ini akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Lalu kapan Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan timnas? Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberikan tanggapannya, tetapi masih belum ada kejelasan mengenai waktu kepulangan Shin Tae-yong. Kami masih menunggu kabar dari Coach Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, tutur Yunus Nusi ketika ditanya oleh Bola Sport pada 3 Juli 2024. Mudah-mudahan besok kami sudah dapat info lanjutnya. Yunus Nusi juga mengungkapkan kesiapan PSSI untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menjelaskan bahwa PSSI sudah menyiapkan segala keperluan untuk Timnas Indonesia, terutama untuk 2 laga awal, yaitu tandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024 dan menjamu Australia 5 hari kemudian. Namun PSSI masih menunggu jadwal yang akan diberikan oleh Shin Tae-yong dan staf pelatihnya. Ya, persiapan saat ini kami masih menunggu Shin Tae-yong dan staf pelatihnya untuk memberikan jadwal ke kami, ucap Yunus Nusi.
PSSI dan khususnya saya selaku Sekjen sudah mempersiapkan semuanya termasuk pemanggilan dan fasilitas hotel untuk tanggal 5 September 2024 bertandang ke Arab Saudi dan tanggal 10 September 2024 menjamu Australia. Dan mudah-mudahan segera setelah Shin Tae-yong ada di Indonesia akan dikasih jadwalnya. Tutup Yunus Nusi. Rahasia nasib Elkan Bagot di Premier League 2024 hingga 2025. Pelatih Ipswich Town ungkap rencana tersembunyi. Pelatih Ipswich Town, Kieran Mckenna mengungkapkan nasib Elkan Bagot bersama tim yang akan berkompetisi di Premier League 2024 hingga 2025. Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League 2024 hingga 2025, meningkatkan harapan untuk melihat pemain Indonesia, Elkan Bagot, tampil di Liga Inggris. Bagot, yang musim lalu dipinjamkan ke Bristol Rovers, Cheltenham Town, dan Gillingham, kini telah kembali ke Ipswich Town setelah masa peminjamannya berakhir. Meski sempat dipercaya tampil dalam beberapa pertandingan Piala Liga musim lalu, Bagot akan menghadapi keputusan sulit dari Mckenna apakah akan dimasukkan ke dalam skuad untuk Premier League baru ini. Mckenna menegaskan bahwa belum ada keputusan final, namun ia akan bertemu dengan Bagot untuk mendiskusikan masa depannya. Kami sedang dalam proses diskusi, ujar Mckenna dalam laporan dari bolasport.com di TWTD pada Kamis. Saya akan berbicara dengan Elkan dalam kurung Bagot awal pekan depan, jadi saya tidak akan mengomentari lebih lanjut sekarang karena saya ingin mendengarkan pendapat para pemain terlebih dahulu. Mckenna menyatakan bahwa meskipun ia menyukai gaya bermain Bagot sebagai pemain muda, ia ingin Bagot mendapatkan lebih banyak pengalaman. Ini bisa berarti pemain timnas Indonesia ini akan dipinjamkan kembali untuk musim ini guna mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Kami menyukai Elkan, kami melihat potensinya, kata Mckenna. Namun untuk seorang bek muda, penting untuk mendapatkan menit bermain. Dia mendapat kesempatan tahun lalu, tetapi tidak sesering yang kami harapkan. Jadi kemungkinan besar ia akan dipinjamkan musim ini untuk meningkatkan pengalaman dan kualitasnya. Dengan demikian, peluang Elkan Bagot untuk debut di Premier League nampaknya masih jauh, dengan prospeknya lebih cenderung kembali dipinjamkan untuk mengembangkan kualitas permainannya di level yang lebih tinggi. Siap-siap terkejut. Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Australia di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memiliki waktu 2 bulan untuk mempersiapkan timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini sangat dinantikan oleh 18 tim yang yakin bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena FIFA menyediakan 6 tiket bagi juara dan runner-up dari 3 grup. Tim unggulan utama seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Australia sudah tidak sabar untuk memulai putaran ketiga yang akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini merupakan grup neraka karena 3 tim pertama adalah langganan Piala Dunia dan raksasa di zona Asia. Jepang telah tampil di Piala Dunia 7 kali sejak 1998 dan saat ini berada di peringkat 17 FIFA. Australia sudah 6 kali tampil di Piala Dunia sejak 1974 dan kini berada di peringkat 23 FIFA. Arab Saudi juga sudah 6 kali tampil di Piala Dunia sejak 1994 dan saat ini berada di peringkat 56 FIFA. Prestasi ini jauh berbeda dengan Indonesia yang pernah tampil di Piala Dunia pada tahun 1938 dengan nama Hindia Belanda dan saat ini berada di peringkat 134 FIFA. Namun sejak ditangani Shin Tae-yong, peringkat Indonesia telah naik 41 peringkat dari posisi 175 pada September 2021. Dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memiliki kesempatan untuk memperbaiki peringkat FIFA mereka.
Pada laga pertama, 5 September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Menurut kalkulasi Football Ranking, kemenangan di laga ini bisa menambah 19,38 poin untuk Indonesia, sementara hasil imbang akan memberikan 6,88 poin dan kekalahan akan mengurangi 5,62 poin. Lebih banyak poin bisa diperoleh dalam pertandingan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024. Jika menang, Timnas Indonesia akan mendapatkan 21,38 poin, hasil imbang akan memberikan 8,88 poin, dan kekalahan akan mengurangi 3,62 poin. Pertanyaan besarnya adalah apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Australia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui tantangan ini berat, namun meminta Shin Tae-yong dan para pemain untuk tidak pernah menyerah. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim yang tidak diunggulkan bisa membuat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, ucap Erick beberapa waktu lalu. Dalam waktu yang tersisa, Shin Tae-yong harus meningkatkan level permainan tim asuhannya, baik dari aspek teknik maupun ketahanan fisik. Dalam skala 1-5, Timnas Indonesia masih berada di angka 3 pada kedua aspek tersebut. Rahasia Agustus Timnas U16 Indonesia. Ahmed Zaki ungkap rencana besar. Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas U16 Indonesia, mengungkapkan rencana ambisius skuad Garuda Asia setelah menyelesaikan Piala ASEAN U16 2024. Mereka akan segera memulai pemusatan latihan pada bulan Agustus. Timnas U16 Indonesia baru saja menyelesaikan perjalanan mereka di Piala ASEAN U16 2024 dengan finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Vietnam 5-0. Nova Arianto dan para pemainnya dipuji karena belajar banyak dari turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U16. Ahmed Zaki Iskandar menyatakan bahwa setelah pulang ke klub dan keluarga masing-masing, para pemain akan bergabung kembali pada Agustus 2024 untuk memulai persiapan serius. Mereka akan menjalani TC sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Kuwait pada Oktober mendatang. Timnas U16 Indonesia akan berada di grup A bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Persiapan intensif akan dimulai pada September 2024, namun Zaki menekankan bahwa pemain akan dipanggil kembali pada Agustus untuk memulai proses adaptasi dan kembali ke kebugaran optimal. Zaki menegaskan bahwa selama pemain berada di luar TC, mereka tetap mendapatkan panduan dan modul untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan mereka. Disiplin dalam pola makan, istirahat, dan latihan tetap menjadi fokus agar saat kembali ke timnas, mereka siap untuk menghadapi tantangan berat di lapangan. Dengan demikian, Timnas U16 Indonesia dibekali dengan persiapan matang dan komprehensif menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan harapan dapat meraih hasil gemilang di panggung internasional. Heboh, Vietnam tergelitik Timnas Indonesia U16 pecundangi Vietnam 5-0 di Piala AFF U16 2024. Masyarakat Vietnam bereaksi heboh setelah Timnas Indonesia U16 menghancurkan Timnas Vietnam U16 dengan skor telak 5-0 dalam laga Piala AFF U16 2024. Kekalahan ini membuat Vietnam U16 gagal meraih posisi ketiga dalam turnamen tersebut. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U16 dan Vietnam U16 berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Setelah awal yang sulit, Timnas Indonesia U16 berhasil membuka keunggulan melalui gol dari Muhammad Zahabi Gholi. Mereka kemudian melanjutkan dominasinya dengan mencetak 4 gol tambahan, termasuk brace dari Zahabi Gholi dan Daniel Alfredo, serta 1 gol dari Dava Zaidan. Kekalahan telak ini membuat masyarakat Vietnam geram dan ekspresikan kekecewaannya di media sosial.
Mereka menyoroti kelemahan dalam sepak bola usia dini Vietnam dan mengekspresikan ketidakpuasan atas performa tim mereka. Di sisi lain, gelar juara Piala AFF U16 2024 akhirnya disandang oleh timnas Australia U16 setelah berhasil mengalahkan Thailand U16 dalam adu penalti yang dramatis dengan skor 8-7. Pertandingan final ini digelar di Stadion Manahan, Solo pada Rabu 3 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat setelah skor imbang 1-1 di waktu normal pertandingan. Dengan demikian, Timnas Indonesia U16 memperoleh prestasi membanggakan dengan kemenangan telak atas Vietnam U16. Sementara Australia U16 merayakan gelar juara setelah pertandingan penuh ketegangan melawan Thailand U16.